Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya, Umam Hidayat. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Untuk mewujudkan parlemen modern, Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso berharap rencana kerja dan anggaran DPR RI 2024 fokus pada perbaikan serta optimalisasi peran Setjen DPR RI. Sekretariat Jenderal atau Setjen DPR RI menggelar rapat kerja penyusunan rencana kerja dan anggaran atau RKA tahun anggaran 2024. Penyusunan RKA Setjen di tahun depan disebut akan difokuskan pada perbaikan dan optimalisasi peran Setjen DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI, Agung Budi Santoso, mengapresiasi kinerja dan serapan anggaran Setjen DPR RI di tahun 2022, yaitu sebesar 98,80%. Agung berharap serapan anggaran dan kinerja Setjen dapat meningkat lebih tepat sasaran serta tepat guna di tahun 2024 mendatang. Gampangnya kan kalau 3 bulan itu seperempat tahun, paling enggak 20%. 6 bulan kemudian sudah terserap 50%. Tentunya mungkin ada beberapa kendala. Ini yang harus kita pecahkan kendala ini. Sehingga tepat sasaran, tepat guna, tepat juga pelaporannya. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan Setjen akan fokus dengan berbagai perbaikan untuk dapat mewujudkan parlemen modern yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Diharapkan unit kerja mampu menyusun rencana kerja dan anggaran dengan dilengkapi data dukung yang memuat rencana kegiatan, rincian anggaran, dan mekanisme pelaksanaan secara lebih baik, sehingga unit kerja dapat menyusun cash planning dan action plan lebih akurat. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran yang kita hasilkan menjadi lebih efektif, lebih efisien, akuntabel sesuai dengan lensa DPR. Rodia, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyayangkan peringkat kemacetan Jakarta yang naik ke posisi 29 dari 389 kota di 56 negara di dunia. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang mampu mengurai kemacetan tersebut. Untuk mengantisipasi kemacetan di berbagai kota besar di Indonesia, anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas serta pengintegrasian layanan transportasi umum agar masyarakat dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dicatat, peringkat kemacetan Jakarta naik ke posisi 29 dari 389 kota di 56 negara di dunia. Untuk itu pemerintah diminta mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurai kemacetan, misalnya dengan memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi hingga peningkatan kapasitas dan kualitas serta pengintegrasian transportasi umum. Yang penting tepat waktu dan konektivitasnya ini, koneknya kendaraan ini dari kendaraan 1 ke kendaraan 2 ke kendaraan 3 ke tempat orang kerja, ke tempat tujuan orang itu tepat waktu. Kalaupun ada tidak tepat waktu juga tidak efisien. Oleh sebab itu orang selalu berpikir bahwa menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil pribadi itu berharap mereka itu bisa tepat waktu. Nah ini yang menjadi permasalahan saya pikir di Indonesia. Terus juga kita tahu ini harus dipikirkan. Ada beberapa transportasi kita nih kadang-kadang pakai bus, tapi kadang-kadang pas posisinya stagnan, macet di daerah-daerah yang memang sering macet. Kita tahu seperti daerah Pancoran itu, daerah Kuningan itu memang daerah macet. Jadi sehingga bus pun ikut macet. Nah jadi orang berpikir sudah tidak nyaman. Bakri juga mendorong pemerintah untuk mencontoh tata kelola transportasi di negara maju yang tidak menimbulkan pemborosan bahan bakar, waktu, dan dapat menekan tingginya polusi udara. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Agar terhindar dari pemblokiran anggaran, DPR RI berharap kementerian dan lembaga menjalankan kinerjanya dengan baik. Kementerian lembaga juga diminta konsisten terhadap indikator kinerja utamanya atau Key Performance Indicator. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan pemblokiran sementara atau automatic adjustment terhadap anggaran kementerian dan lembaga tahun 2023 sebesar 50,2 triliun rupiah.
Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad meminta kementerian dan lembaga untuk konsisten terhadap indikator kinerja utamanya atau Key Performance Indicator agar terhindar pemblokiran ini. Automatic adjustment oleh Kementerian Keuangan disebut dilakukan untuk mengantisipasi anggaran kegiatan kementerian lembaga yang dinilai less priorities atau kurang prioritas untuk dibelanjakan. Untuk itu, Kamru Samad meminta para kementerian dan lembaga untuk menjalankan kinerjanya dengan baik agar terhindar dari pemblokiran anggaran. Program AA sebetulnya adalah salah satu KPI yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dalam rangka mendorong supaya kementerian dan lembaga betul-betul taat terhadap KPI, Key Performance Indicator yang sudah ditetapkan. Sehingga kalau KPI-nya tercapai, otomatis dia tidak akan terkena automatical adjustment. Dan setiap KL, kementerian dan lembaga itu sudah punya KPI. Itulah kenapa automatical adjustment diberlakukan. Dan saya kira harus kita dukung kebijakan tersebut dan kita dorong kementerian dan lembaga bisa menyesuaikan konsisten terhadap indikator kinerja utama yang sudah disepakati dengan komisi masing-masing. Kamru Samad juga mendorong Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah melakukan supervisi terhadap para pemerintah daerah agar terhindar dari pemblokiran anggaran dan dapat mencapai Key Performance Indicator yang sudah ditetapkan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah meluncurkan minyak goreng kemasan dengan merek Minyak Kita untuk menekan harga minyak goreng. Namun belum genap 1 tahun minyak goreng Minyak Kita diluncurkan, para pedagang sudah mengeluhkan kelangkaan stok dan harga yang relatif mahal. Apa yang terjadi dan bagaimana mengatasi permasalahan ini? Kita akan simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, Kementerian Perdagangan meluncurkan Minyak Kita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter. Minyak Kita diproduksi oleh perusahaan-perusahaan minyak goreng untuk memenuhi DMO demi mendapatkan izin ekspor.
Menjelang puasa bulan Ramadan 2023, keberadaan minyak goreng minyak kita di sejumlah daerah dikabarkan kian langka. Tidak hanya langka, minyak kita yang ada di pasaran saat ini telah mencapai harga Rp20.000 per liter. Guna mengatasi persoalan kelangkaan minyak kita tersebut, DPR RI akan memanggil Kementerian Perdagangan. Kemendak diminta segera membuat kebijakan konkret agar persoalan kelangkaan minyak kita tidak berlarut-larut, terutama menjelang Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Minyak goreng bersubsidi besutan pemerintah, minyak kita, kini mulai sulit ditemukan di pasaran. Kalaupun ada, harganya sudah jauh di atas ketentuan, yakni Rp14.000 per liter. Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah meluncurkan minyak kita pada 6 Juli 2022 untuk mengatasi kenaikan harga minyak yang pada saat itu sempat menyentuh harga Rp25.000 per liter pada tahun 2022 lalu dan membuat geger seantero negeri. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dengan merek minyak kita ini diduga salah satunya disebabkan oleh penimbunan yang baru-baru ini terungkap. Sebanyak 500 ton minyak kita ditemukan menumpuk di salah satu perusahaan di lahan kawasan Berikat Nusantara, Jakarta Utara. Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Bina Karya Prima Cilincing itu ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022. Namun, hingga Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan. Ratusan ton minyak goreng itu pun kemudian disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Permasalahan kelangkaan muncul sejak pemerintah memutuskan untuk mengemas ulang minyak curah menjadi lebih premium dengan menghadirkan minyak kita dan berdampak pada penambahan jumlah konsumen minyak goreng premium subsidi dari menengah ke bawah ke menengah atas. Tingginya permintaan ini membuat sejumlah oknum culas memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan agar harga di pasaran tak stabil. Penimbunan di Cilincing mungkin bukan yang pertama dan satu-satunya. Namun, masih banyak oknum yang main petak umpet dengan pemerintah dengan menimbun berton-ton minyak kita di gudang-gudang tersembunyi. Tak mau tinggal diam, Komisi 6 DPR yang bermitra langsung dengan Mendak buka suara. DPR mendesak Satgas Pangan Polri menindak tegas oknum yang berani menimbun minyak kita. Tak hanya butuh tindakan tegas, pemerintah sepatutnya harus dapat menghadirkan produk minyak yang harganya terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Sebetulnya terhadap temuan adanya penimbunan itu kita sangat apresiasi. Tapi yang kita ini agak kecewa adalah ternyata dari pemerintah, termasuk juga Satgas Pangan dalam hal ini, kok tidak ada jelas tindak lanjutnya. Malah mereka menyatakan ini bukan penimbunan. Ada begitu kan berita saya baca di media itu, ini bukan penimbunan tapi ini belum didistribusikan. Ya kan ini harus jelas definisinya gitu kan. Barang yang ditahan tidak didistribusikan sebagainya mestinya itu kan berarti ditimbun gitu loh. Kalau misalnya ini satu perusahaan ya produksinya itu sekian, kemudian distribusikan sekian, yang wajarnya di gudang adalah sekian ton, katakanlah sekian ratus ton, kemudian ini yang ada di gudang adalah 5 kali lipat dari yang wajar, itu kan namanya penimbunan gitu loh. Ini yang dibutuhkan adalah soal ketegasan pemerintah, sekali lagi ketegasan pemerintah untuk menegakkan aturannya. Begitu. DPR menilai negara belum mampu menguasai dan mengatur hajat hidup masyarakat banyak dengan cakap. Kelangkaan minyak goreng subsidi yang diduga karena adanya penimbunan oleh pihak swasta membuktikan negara lagi-lagi kalah oleh para cukong dan mafia perdagangan. Saya kira ini sebetulnya tidak terlalu sulit karena kita sebagai produsen CPO terbesar dunia. Gitu. Nah, sulitnya karena negara tidak menguasai hajat hidup ini. Oleh karenanya ke depan negara harus lebih memiliki perencanaan yang lebih holistik gitu ya.
bagaimana di sektor hulunya, bagaimana di sektor hilirnya, kemudian bagaimana pula menetapkan harga dan mempersiapkan diri pada waktu jika terjadi tekanan harga di tingkat internasional. Komisi 6 DPR RI akan segera memanggil Kementerian Perdagangan untuk meminta penjelasan terkait kelangkaan minyak kita. Kebijakan cepat dan konkret diperlukan dalam mengatasi persoalan tersebut. Di sisi lain, permasalahan minyak goreng juga harus segera diselesaikan secepat mungkin, karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dan harga minyak goreng jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri pada Maret hingga April 2023 mendatang. Kita juga sudah mendapatkan informasi soal kelangkaan minyak kita. Kalaupun ada, minyak kita itu jualnya mahal, tidak 14.000. Yang kedua sudah mulai juga dijual online. Kan ini kan jangan sampai pemerintah mengulang permasalahan di akhir 2001 dari awal 2022. Ini PR. Untuk itu kami sudah mengagendakan untuk memanggil Mendak dan Mendak juga secara informal sudah menyampaikan kepada kami sebenarnya bahwa pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin agar Februari ini sebenarnya permasalahan minyak kita ini bisa diselesaikan, karena kalau Februari ini nggak selesai ini akan jadi guliran bola salju karena kita akan masuk di Ramadan dan Lebaran yang dimana permintaannya akan lebih banyak, ya, konsumsi masyarakat akan lebih banyak. Dan yang pasti kami di Komisi 6 akan terus mengawasi, mengingatkan dan mendukung pemerintah agar ini tidak langka lagi. Kita belajar dari pengalaman masa lalu lah, malu kita. Negara produsen CPO terbesar di dunia, produsen minyak goreng terdunia, tapi rakyatnya kesulitan mendapat minyak goreng murah. Persoalan kelangkaan dan naiknya harga minyak subsidi tidak boleh terus berlangsung. Seharusnya masyarakat mendapatkan harga minyak goreng yang terjangkau dan mudah diakses. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dengan mendorong domestic market obligation dan domestic price obligation sebelum melakukan ekspor CPO ke luar negeri. Pemerintah harus mampu menjalankan kebijakan yang permanen dan menutup celah bagi para mafia dan cukong kembali memainkan harga dan kuota minyak subsidi di pasaran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Studi status gizi Indonesia dari Kementerian Kesehatan mencatat kasus stunting di Indonesia ditemukan pada anak rentang usia 3 hingga 4 tahun atau dengan persentase 6%. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen.
Mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Permasalahan stunting di Indonesia hingga kini masih belum terselesaikan. Itet Trijayati Sumarianto menyoroti data pusat kesehatan yang masih berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dan untuk itu Itet mendorong pemerintah melakukan pembenahan data pusat kesehatan guna mengatasi permasalahan stunting. Untuk lebih lengkapnya simak wawancara rekan kami Elisa Purba dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Ya, pemirsa, lagi-lagi kita masih membahas soal stunting dan bagaimana keseriusan dari Komisi 9 untuk menangani masalah stunting di Indonesia ini. Bisa kita lihat Komisi 9 DPR RI masih terus bergulir melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan dan juga mitra kerja lainnya membahas soal stunting ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat memprihatinkan, di mana anggota Komisi 9 menyebut bahwa posisi Indonesia dari 10 negara ASEAN menempati urutan ke-9 untuk masalah stunting. Nah pemirsa, untuk membahas soal kasus stunting ini telah bersama dengan kami salah seorang anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Itet dari fraksi PDIP, Dapil Lampung 2. Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Ibu, kalau kita membahas soal stunting, sebenarnya ini kan banyak sekali hal yang perlu dibenahi. Mulai dari misalnya sanitasi, bagaimana juga gizi anak terutama di 100 hari pertama kelahirannya, dan juga bagaimana edukasi terhadap calon orang tua maupun para orang tua. Kira-kira Bu, dari hal-hal yang perlu diperhatikan ini, apa yang sebenarnya harus lebih difokuskan oleh pemerintah? Terima kasih, saya koreksi dulu ya, PDI Perjuangan, bukan PDIP. Ya, baik, stunting ini kan juga karena pertumbuhan yang tidak normal. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan masalah gizi. Sebetulnya stunting itu adalah kerjasama antara Kemenkes dan BKKBN. Kementerian Kesehatan bagian dari BKKBN. BKKBN itu adalah yang secara detail yang akan mencari solusi untuk bagaimana supaya kita tidak menjadi negara stunting yang mencerminkan kemiskinan di situ. Ya. Kemudian memang stunting ini kita lebih spesifik menyoroti soal anak-anak yang lahir kurang gizi dan sebagainya. Tapi ini bukan pekerjaan BKKBN saja, secara holistik dari Kementerian Kesehatan, bagaimana sih menangani kesehatan secara holistik. Nah ini spesifiknya lagi bagian stunting ini BKKBN sudah memberikan juga paparan yang holistik. Hanya saja tadi masalahnya gizi itu oleh Kemenkes dikatakan yang harus mengandung protein hewani. Terus saya bandingkan dengan India. India itu kan orang-orang yang vegan, orang yang vegetarian. Tapi orangnya pinter-pinter. Mereka makan sayuran, mereka tidak makan daging sapi dan sebagainya. Maka saya bilang, baik kalau gitu kita bikin kunker ke India, kita pelajarilah. Nah, salah satunya di Indonesia yang sudah disampaikan juga waktu itu ada audiensi dari NTT bahwa kelor juga mengandung nabati hewani. Kelor, saya sampaikan juga, kenapa enggak kelor juga kita kembangkan lagi sehingga punya nilai ekonomi, bahkan kalau perlu kita ekspor. Karena sudah ada penelitiannya di sana. Saya sangat hargai NTT yang dikenal dengan negara termiskin,
Mudah-mudahan dengan penemuan kelor ini, dan itu bukan hanya untuk mengandung nabati hewani, protein hewani, tapi mengandung hal-hal yang lain untuk pengobatan. Ini yang harus itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga mengenai yang dikomplain ya, data. Data selalu disorot, itu tidak pernah sama antara satu lembaga dan lembaga lain. Sampai sekarang dari saya mulai masuk ke DPR tahun 2010 sampai sekarang, di mana-mana saya pindah dari komisi 9, 10, 8, 1, data adalah yang selalu menjadi masalah dan selalu dikomplain oleh anggota. Selalu masalah ini tidak pernah sinkron. Terus saya katakan, kalau di luar negeri data itu harus, misalnya data kesehatan harus ada pusat yang bisa sampai by name, by address, dan lain-lain. Nah itu tunjuk aja. Harus siapa yang menunjuk? Presiden. Presiden menunjuk untuk data kesehatan pusatnya ada di Kementerian Kesehatan. Ya. Kemudian saya bandingkan juga dengan data kependudukan. Kemendagri membuat, BPS membuat, dan mungkin ada lembaga lain yang membuat, yang mereka punya kepentingan. Saya katakan, bedakan antara BPS dan data kependudukan. BPS itu hanya membuat badan, namanya juga Badan Pusat Statistik. Jadi dia membuat statistik itu dan menerima masukan-masukan dari lembaga lain. Ya kan? Nah, kalau data itu juga harus punya filosofi. Filosofinya itu cepat, tepat, akurat, dan reliable. Reliable itu artinya harus ditelusuri sampai ke sumbernya. Jangan asal, beda dengan survei, itu memang random sampel ya, survei. Tapi data ini beda gitu loh. Jadi misalnya data kependudukan, Mendagri membuat sensus 10 tahun sekali, ya nggak ada gunanya. Mobilitas penduduk sudah bukan main luar biasa, sangat dinamis ya nggak. Nah, maka kalau memang presiden adalah pemimpin tertinggi, tunjuk siapa yang membuat data kependudukan. Itu. Oke, berarti ada dua yang difokuskan. Mulai tadi kita mulai bereksperimen juga Bu, melihat bagaimana sumber-sumber protein dan juga gizi yang bisa untuk bayi, dan juga untuk bagaimana data ini jadi fokus presiden ya Bu. Selain itu kira-kira untuk kita kan di fokus presiden yang menentukan. Menentukan, memberi keputusan. Harus diputuskan oleh presiden. Siapa yang membuat data pusat kesehatan, siapa yang pusat untuk data penduduk. Sehingga tidak selalu terjadi sampai sekarang kan. Dan pemirsa, demikian hasil berbincang kami dengan Ibu Ita terkait dengan bagaimana stunting, dan juga para pemirsa di rumah, khususnya para orang tua, juga harus pandai untuk mengeksplorasi bagaimana pemenuhan gizi dan juga kebutuhan dari anak dan juga maupun orang tua. Dan pemirsa, saya Elisa Purba kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat.
keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Ya, terima kasih rekan Umam. Pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online di mana-mana terkait dengan Komisi 11 DPR RI akan panggil DJP buntut heboh kasus anak pejabat pajak. Ini tentunya pemirsa di rumah juga sudah menyaksikan di media sosial masing-masing bahwa kasus ini sedang naik di permukaan. Nah, ini ada Komisi 11 DPR RI akan memanggil Dirjen Pajak Kementerian Keuangan soal kasus penganiayaan yang menjerat Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak anggota Komisi 11 DPR RI. Pun di sini ada Kamrus Samad juga menyebutkan dan menjelaskan pemanggilan itu akan dilakukan setelah DPR memasuki kembali masa sidang selanjutnya. Kamrus Samad pun telah berkomunikasi dengan anggota Komisi 11 DPR RI lainnya terkait dengan Code of Conduct dengan DJP, di mana dalam pemanggilan itu Komisi 11 akan meminta keterangan dari DJP soal langkah apa yang akan diambil oleh pihak DJP setelah mengalami kasus tersebut. Pemirsa, selain kasus penganiayaan gaya hidup Mario yang bermewah-mewah juga tidak menunjukkan simpatinya kepada masyarakat atau sense of crisis, di mana keluarga pejabat seharusnya menjadi contoh di masyarakat, dan oleh karena itu aparat penegak hukum diharapkan terus memproses secara hukum kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, di sini Rafael yang merupakan ayah dari David sekaligus Kepala Bagian Umum Kanwil 2 Jakarta Selatan Direktorat Jenderal Pajak memiliki harta sebesar 56 miliar. Dan dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, menariknya di sini mobil Jeep Rubicon dan motor Harley Davidson yang dipamerkan sang anak justru ternyata tak ada dalam LHKPN tersebut. Bahkan mobil mewah dikabarkan belum bayar pajak. Di sini Kamrus Samad pun memastikan akan mendesak hal tersebut untuk segera diusut. Dan pemirsa, kita berlanjut ke berita selanjutnya yang marak di headline media online ataupun di media sosial. Di sini terkait dengan Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri berantas aksi premanisme. Tentunya di sini ada bahasa ataupun juga komentar dari anggota Komisi 3 DPR RI Andi Rio Idris. Dia meminta bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas semua tindak premanisme di seluruh wilayah di Indonesia pasca adanya dugaan tindak kekerasan terhadap anggota polisi oleh debit kolektor. Polri harus memberantas dan menangkap secara keseluruhan para preman yang kerap meresahkan masyarakat dan bekerja untuk perusahaan. Di sini Andi Rio pun menjelaskan bahwa aksi premanisme dalam bentuk kekerasan dan mengancam masyarakat tidak dapat dibenarkan. Perusahaan yang memakai jasa premanisme harus dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kembali perlakuan orang suruhannya. Andi Rio meyakinkan bahwa kepolisian akan selalu hadir di tengah masyarakat dan Polda, Polres, juga Polsek di wilayah setempat. Kepolisian harus memberikan nomor telepon yang mudah dihubungi dan cepat merespon masyarakat yang mengadukan aksi premanisme dan tindak kekerasan, serta jangan sampai sulit dihubungi bahkan tidak mampu untuk merespon masyarakat yang memanggil. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Komisi 11 DPR RI akan panggil DJP untuk buntut heboh kasus anak pejabat pajak, serta Komisi 3 DPR RI minta Kapolri berantas aksi premanisme. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Umam.
Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.